Selamat datang di The Debate, ruang di mana dua perspektif bertemu untuk membedah kompleksitas sebuah isu. Bayangkan Anda sedang duduk di sebuah ruang diskusi kampus. Proyektor menyala, narasi dokumenter baru saja dimulai, layar menampilkan realitas deforestasi yang muram di Papua. Dan dalam waktu tepat 3 menit, klik, listrik dimatikan paksa oleh otoritas. Itu kejadian di Mataram ya? Betul. Ini sungguh terjadi di Universitas Islam Negeri Mataram minggu lalu. Nah, kita semua mikir pembubaran nobar dokumenter Pesta Babi itu murni cuma soal kebebasan berekspresi mahasiswa yang di-cancel aparat karena masalah izin, ya kan? Tapi data dan fakta di lapangan bilang, ini sebenarnya soal benturan yang lebih fundamental antara supremasi hukum administrasi negara dengan rapuhnya civic space kita. Dokumenter Pesta Babi. Kolonialisme di zaman kita ini, durasinya sekitar 95 menit, menyoroti proyek strategis nasional. Tepat atau PSN, khususnya soal food estate dan bioetanol di Papua Selatan. Betul sekali, yang mana proyek ini berdampak langsung pada masyarakat adat Marin, Awiyu, Ye, dan Muyu. Nah, posisi saya di sini akan membedah isu ini dari perspektif strukturalnya. Tindakan aparatur itu, meski terlihat represif ya, sebenarnya berakar pada ketidakpatuhan pembuat film terhadap undang-undang perfilman, khususnya kewajiban sensor, dan juga realitas pragmatis mitigasi konflik di daerah rawan. Jadi bukan semata-mata otoritarianisme. Oke, dan posisi saya di sini sangat jelas ya. Rentetan pembubaran ini adalah securitization of narrative atau sekuritisasi narasi dan sebuah overreach institusional. Ini jelas-jelas aparat mengangkangi konstitusi demi melindungi agenda PSN. Overreach ya. Mari kita uji argumen itu. Boleh. Mari kita mulai dari klaim ketertiban administrasi yang Anda sebutkan tadi. Kalau kita melihat data dari Koalisi Masyarakat Sipil, tercatat ada 21 kasus intimidasi serius selama rencana pemutaran film ini. 21 kasus. Ini red flag yang sangat terang buat kemunduran demokrasi kita. Tapi intimidasi seperti apa dulu yang... Beragam. Dari pemutusan listrik sepihak, intervensi intelijen ke pihak rektorat, sampai pembatalan ruang di Yogyakarta dengan dalih isu separatis. Bahkan Menteri HAM kita, Natalius Pigai, sudah menegaskan bahwa pelarangan film itu cuma bisa dieksekusi melalui putusan pengadilan. Praktek di lapangannya, tentara turun tangan membubarkan sipil yang cuma duduk nonton. Ini kan literally melenceng dari UU TNI. Sebentar, argumen soal intervensi militer dan HAM itu memang terdengar mengkhawatirkan, saya paham. Tapi kita melewatkan satu lapis realitas legal yang paling basic dari produk audiovisual. Realitas legal yang mana? Bahwa kebebasan berekspresi itu tidak hidup dalam ruang hampa hukum. Kita ini punya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Pasal 57 itu secara eksplisit mewajibkan setiap film yang dipertunjukkan ke khalayak umum untuk punya STLS, Surat Tanda Lulus Sensor dari Lembaga Sensor Film. Oke, tapi bukankah kewajiban LSF ini literally sering dipakai sebagai sugarcoating buat menyensor kritik politik? Bukan begitu cara kerja hukum administrasi. Tanpa STLS, pemutaran publik itu tindakan ilegal, titik. Jadi, narasi pembungkaman yang Anda bangun ini kehilangan pijakannya. Kalau kita lihat aparatur kampus, kayak Wakil Rektor UNRAM atau Rektorat UIN, mereka itu cuma sedang menegakkan kepatuhan institusional. Menegakkan kepatuhan dengan mematikan listrik? Kampus itu kan fasilitas negara. Dan film ini secara eksplisit menggunakan framing provokatif kolonialisme di zaman kita. Menyelenggarakan tontonan publik tanpa izin di fasilitas negara. Ya, menghentikan itu adalah langkah mitigasi resiko yang sangat masuk akal bagi kampus. Menggunakan alasan izin keramaian atau absennya STLS buat melarang dokumenter jurnalistik itu ibarat polisi menilang mobil ambulans yang sedang bawa pasien kritis cuma karena lampu sennya mati. Oh, itu analogi yang terlalu dramatis saya kira. Enggak, dengarkan dulu. Secara aturan administratif mungkin polisi itu benar, tapi secara moral dan urgensi itu tindakan yang membunuh. UUD 1945 pasal 28F itu menjamin hak memperoleh informasi. Apakah absennya selembar sertifikat sensor bisa dipakai buat mendianulir konstitusi negara? Lembaga sensor film itu bukan lagi alat represi seperti zaman Orde Baru. Fungsinya sekarang lebih ke moderasi. Mengklasifikasi usia, memastikan standar etika publik terpenuhi,
Ketika institusi pendidikan yang punya tanggung jawab keamanan mendapati ada mobilisasi massa buat film tak berizin, ya mereka harus bertindak. Tapi bertindak seperti apa dulu? Iya, mencegah kalau misalnya terjadi bentrok fisik antar mahasiswa yang pro dan kontra saat nobar, siapa yang akan disalahkan? Pasti kampusnya kan? Kalau memang motif rektorat murni soal potensi bentrok atau tertib administrasi ya, realitas eksekusinya itu sangat janggal. Balik lagi ke kasus di UIN Mataram. Listrik dimatikan hanya 3 menit setelah film diputar. 3 menit loh. Iya, itu eksekusi di lapangan yang... Secara mekanis, itu bukan proses penegakan administrasi. Penegakan administrasi itu ya berupa surat teguran, atau minimal dialog lah sama panitia. Mematikan sikring listrik diam-diam itu bentuk kepanikan institusional. Mereka nggak bertindak kayak pendidik, mereka bertindak literally kayak satpam yang ketakutan. Oke, saya bisa setuju bahwa eksekusi mematikan listrik itu reaktif, kurang elegan lah. Itu tindakan sporadis di lapangan yang memang bisa dikritik. Tapi, kesalahan teknis saat membubarkan itu tidak otomatis menghapus fakta bahwa acaranya sendiri ilegal secara administratif. Oke. Taruhlah saya setuju. Ini murni soal pelanggaran administrasi perfilman di kampus. Tapi itu memunculkan anomali yang lebih major. Kalau ini cuma soal absennya izin keramaian, kenapa yang turun tangan menghentikan pemutaran di Ternate itu aparat militer? Kenapa Dandim 1501 yang harus repot-repot ngurusin proyektor mahasiswa? Nah, untuk membaca kasus Ternate, kita tidak bisa pukul rata konteksnya dengan Mataram atau Jawa. Kita harus masuk ke dinamika sosiologis wilayahnya. Maksudnya konteks SARA? Tepat. Maluku Utara, Ternate khususnya, itu punya memori kolektif yang rentan terhadap konflik horizontal. Sangat rentan isu SARA. Keputusan Dandim untuk turun tangan itu bukan berarti TNI mau balik ke dui fungsi. Itu adalah kalkulasi pragmatis. Sebuah preemptive strike untuk jaga kondusivitas. Tunggu, preemptive strike atas dasar matriks intelijen apa? Kebisingan atau penolakan di media sosial? Sejak kapan itu jadi alasan valid TNI membubarkan acara sipil? Atas dasar pencegahan eskalasi sosial. Begini mekanismenya. Informasi di daerah rawan itu menyebar lebih cepat dari kapasitas polisi buat mitigasi. Coba lihat judul filmnya, Pesta Babi. Ya, di Papua itu merujuk ke ritual, tapi... Ritual Awana Tatbon, ya? Betul. Tapi ketika poster dengan judul sebesar itu dilempar ke ruang publik di luar Papua, wilayah dengan demografi yang punya sensitivitas agama tinggi, maknanya bisa terdistorsi seketika. Sangat mudah dipelintir jadi provokasi SARA oleh pihak ketiga. Aparat teritorial kayak Babinsa itu harus mencegah titik didih itu sebelum jatuh korban. Sebentar. Itu adalah logical fallacy yang paling sering dipakai negara buat melegitimasi overreach. Kita menghukum sebuah karya karena asumsi bahwa ada kelompok masyarakat tidak rasional yang mungkin marah baca judulnya. Pesta Babi itu metafora utama filmnya. Kenapa? Karena tradisi masyarakat adat itu sangat bergantung pada ekosistem hutan yang utuh. Saya paham metaforanya, tapi di ruang publik. Ketika 2,5 juta hektar hutan di Papua Selatan dibabat untuk proyek strategis nasional, habitat babi hutan hilang, sagu mereka hancur, pesta budaya mereka direnggut habis-habisan. Judul itu punya makna ekologis, bukan untuk memprovokasi agama. Saya sama sekali tidak mendebat esensi ekologis dari judul itu. Pembuat filmnya sangat brilian, memilih metafora tersebut. Tapi pesan yang brilian di tingkat akademik bisa jadi bensin yang berbahaya di jalanan kalau dibiarkan tanpa moderasi administrasi. Justru di situ poin saya. Waktu aparat di Ternate pakai SARA sebagai alasan pembubaran, mereka sebenarnya tahu apa isu utamanya. Bukan SARA, tapi soal uang dan investasi. Ini yang saya sebut sekuritisasi narasi. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan begitu? Isu kerentanan lingkungan ini tiba-tiba dilabeli potensi gangguan keamanan nasional. Tujuannya ya supaya aparat punya landasan legal buat masuk dan bubarin. Ini bukan soal agama di Ternate. Ini soal menutupi narasi ekspansi proyek food estate triliunan rupiah. Wah, itu lompatan kesimpulan yang kejauhan. Anda menarik garis lunus dari seorang petugas Kodim di Ternate langsung ke oligarki di Jakarta. Birokrasi keamanan kita nggak bekerja dalam konspirasi sesederhana itu. Ini bukan konspirasi. Purnawirawan TB Hasanuddin saja mengkritik tindakan TNI di luar ranah OMSP atau operasi militer selain perang. OMSP itu buat penanggulangan bencana, SAR, objek vital.
nggak ada klausul buat militer menyensor tontonan mahasiswa. Kalau ada ancaman sipil, itu ranahnya Polri. Secara teori, pembagian tugas keamanan, ya kritik itu valid. Idealnya memang Polri. Tapi dalam praktek di lapangan, sinergi keamanan sering menuntut siapa yang bisa merespons paling cepat. Namun, balik ke tuduhan sekuritisasi Anda. Apakah Anda benar-benar yakin rektorat kampus dikendalikan kepentingan investasi food estate? Sangat yakin. Lihat polanya. Waktu Wakil Rektor 3 UNRAM menyuruh mahasiswa Batalin nobar, dia bilang apa? Lebih baik nonton sepak bola. Itu respon paternalistik khas birokrat. Rektorat dan aparat bertindak sebagai kepanjangan tangan negara buat melindungi narasi food estate dari kritik kolonialisme modern. Dokumenter itu kan produk jurnalistik, tapi ketika disajikan sebagai alat mobilisasi massa di kampus yang notabene institusi negara, ya kampus berhak mengatur conduciveness-nya. Tapi film ini cuma memaparkan data. Warga adat sampai harus pasang salib merah sebagai penolakan karena lobi politik mereka buntu. Film ini satu-satunya megafon mereka. Dan saat film ini masuk kampus, negara mematikan layarnya karena nggak mau proyeknya digoyang. Saya menghargai pembelaan Anda untuk masyarakat adat. Tapi justru karena film ini secara eksplisit menuduh institusi negara sedang melakukan kolonialisme modern, eskalasi birokratisnya jadi masuk akal. Coba posisikan diri Anda sebagai otoritas kampus. Iya, Mahasiswa pakai aset negara buat memutar film yang menuduh negara melakukan kolonialisme dan tidak mengurus izin keramaian atau sensor. Tentu akan ada gesekan. Tidak semua pelarangan itu konspirasi oligarki. Kadang ya murni karena berpotensi ciptakan gesekan fisik. jadi kalau narasinya mengkritik negara, wajar izinnya dipersulit. Saya tidak bilang membenarkan represi, saya menjelaskan mekanika logis mengapa otoritas bereaksi. Proyek ketahanan pangan atau bioetanol itu punya dimensi keamanan nasional di tengah krisis global. Ketika ada karya yang secara masif diedarkan untuk mendelegitimasi program itu, apalagi di daerah konfliktual, negara merasa perlu memonitor. Tapi ketahanan pangan buat siapa? Implementasinya malah menghancurkan ketahanan pangan lokal suku Marin yang sudah mandiri sama sagu ribuan tahun. Dan soal izin ya, sistem birokrasi LSF sendiri itu dibikin sentralistik dan mahal. Sering memaksa filmmaker motong bagian kritis filmnya. Itu bukan moderasi, itu amputasi. Itu tantangan teknis bagi sinias independen, saya sepakat. Tapi tidak mengubah status legalitas acaranya tanpa STLS. Oke, kalau Anda bersikeras ini murni salah mahasiswa karena nggak ngurus izin, gimana dengan kejadian di Yogyakarta? Kejadian yang mana spesifiknya? Di Jogja, penyelenggara sudah by the book. Peminjaman ruang pusat pastoral mahasiswa resmi, isi form, serahkan KTP, kasih surat pemberitahuan ke kepolisian. Semua syarat administratif yang Anda puja-puja tadi sudah dicentang. Lalu? Ruangannya tetap dibatalkan. Dibatalkan sepihak di menit terakhir. Karena pengelola ditelepon terus-menerus oleh oknum Intel menuduh acara itu disusupi gerakan separatis. Ini bukan lagi soal manajemen risiko, ini teror. Saat jalur legal ditempuh, negara tetap pakai instrumen intelijen bayangan. Istilah teror mungkin agak hiperbolis ya, tapi saya melihat poin Anda soal Yogyakarta. Kalau semua perizinan lokal sudah dipenuhi, intervensi intelijen itu memang mencerminkan kekhawatiran berlebihan dari aparat. Namun, mari kita lihat hasil akhirnya. Apakah negara berhasil membungkam film ini? Oh, tentu tidak. Justru tidak kan? Rentetan pembubaran ini adalah contoh paling sempurna dari fenomena Streisand Effect. Semakin dilarang, resonansinya membesar. Mahasiswa malah memutar film ini secara bergerila di kos-kosan atau lewat tautan cloud. Benar, Streisand efeknya spektakuler. Karena dilarang keras di UNDRAM, UIN Mataram, dan Ternate, film yang tadinya cuma di circle aktivis tiba-tiba jadi perbincangan nasional. Karena pelarangan fisik itu justru memvalidasi tesis filmnya. Negara merespon dengan represi. Sepakat soal efeknya. Tapi realitas bahwa terjadi Streisand Effect tidak serta-merta membuat tindakan rektor atau dandim di aula menjadi tidak berdasar hukum. Merangkum posisi saya, kebebasan berekspresi itu tidak hidup dalam ruang hampa hukum. Ada benturan nyata antara hak sipil dan tanggung jawab administratif, serta realitas kerentanan sosial keamanan di daerah. Itu memaksa otoritas mengambil langkah tidak populer. Dan merangkum posisi saya, diskusi ini membuktikan ada inkonsistensi yang cukup major dalam cara negara memandang kritik. Di satu sisi, konstitusi menjamin kebebasan, di sisi lain, aparatur pakai dalih administrasi dan kondusivitas untuk meredam diskursus eksploitasi di Papua.
Ya, peristiwa ini menjadi cermin besar bagi institusi pendidikan dan penegak hukum dalam mendefinisikan ulang batas keamanan dan kebebasan akademik. Betul sekali. Dan kami tidak di sini untuk mendeklarasikan siapa yang mutlak benar. Silakan gali sendiri sumber materinya, lihat realitas di lapangannya, dan tarik kesimpulan Anda sendiri. Terima kasih telah mendengarkan The Debate. Sampai jumpa di diskursus kita selanjutnya.